Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, tak lupa saya ucapkan puji syukur atas rahmat Allah yang mana telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Al-Mukarram Bapak Rianto. Sebelum memasuki ke penjelasan inti, perkenalkan, nama saya Grisa Dewa Salsabila, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 19710105, ingin menjelaskan terkait etika Islam dalam penerapan ilmu hukum. Pengertian etika Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos, adalah eta, artinya adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Moral memiliki arti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, asusila, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan. Dalam bahasa lain, yaitu bahasa Arab, etika Islam sama artinya dengan akhlak. Akhlak itu jamak dari khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, dengan demikian, dari beberapa arti tersebut dapat kita simpulkan bahwa etika menurut bahasa mempunyai beberapa makna yang komprehensif antara teori dan praktek, yaitu kesusilaan, adat, tingkah laku, dan ungkapan perasaan batin. Secara umum, etika adalah sepadan dengan moral yang keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan yang merupakan cara perilaku manusia. Nah, tidak hanya itu, etika dalam penerapan hukum haruslah didasari dengan penerapan etika Islam, karena di dalam itu akan membuat hukum tersebut sangat bermanfaat untuk hukum itu sendiri, yang akan berimplikasi kepada terciptanya suatu keadilan yang sebenarnya. Dalam tema tersebut terdapat subtema yang berjudul ilmu dan kemaslahatan manusia. Dalam ilmu dan kemaslahatan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Yang kedua, manusia hidup dalam komunitas. Yang ketiga, agama membantu manusia hidup lebih baik. Yang pertama, manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Pengetahuan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hubungan dengan pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik dan sempurna. Manusia adalah makhluk yang sadar dan mempunyai pengetahuan akan dirinya. Pengetahuan menjadikan manusia berhubungan dengan dunia dan orang lain, dan itu membentuk manusia itu sendiri. Namun pengetahuan manusia begitu kompleks. Pengetahuan manusia menjadi kompleks karena dilaksanakan oleh suatu makhluk yang bersifat daging dan jiwa sekaligus. Maka pengetahuan manusia merupakan sekaligus indrawi dan intelektif. Tentu saja melalui suatu relasi, baik relasi dengan orang lain maupun relasi dengan alam. Pengetahuan dan pengenalan atas diri dan dunianya membantu manusia untuk mengarahkan dirinya kepada hidup yang lebih baik. Salah satu cara manusia mengetahui dirinya dan lingkungannya adalah melalui sebuah pendidikan. Dan yang kedua, manusia hidup dalam komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan atau persekutuan manusia yang bersifat permanen demi mencapai suatu tujuan umum yang diinginkan. Namun, umumnya tujuan yang hendak dicapai itu didasarkan atas kesatuan cinta dan keprihatinan timbal balik satu dengan yang lain. Jadi, secara tidak langsung, hidup komunitas dapat dimengerti sebagai suatu kehidupan di mana terdapat individu-individu manusia yang membentuk suatu persekutuan guna mencapai satu tujuan bersama. Akan tetapi, serentak pula tak dapat disangkal bahwa melalui kehidupan komunitas kepribadian manusia dapat dibentuk melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Artinya,
Melalui nilai-nilai yang dicapai dalam hidup komunitas itu disampaikan kepada setiap individu. Selanjutnya, nilai-nilai itu dijadikan oleh pegangan dalam diri setiap individu. Manusia selalu berada dengan orang lain dan membentuk suatu persekutuan yang disebut dengan sebagai komunitas. Mereka membentuk hidup bersama karena ada nilai yang ingin dicapai secara bersama atau kerjasama. Nilai yang ingin dicapai adalah membentuk hidup secara lebih baik. Juga nilai hidup secara lebih baik itu dicapai lewat interaksi atau kerjasama setiap individu dalam sebuah komunitas. Penjelasan ketiga yaitu agama membantu manusia hidup lebih baik. Arti budaya telah diangkat kembali oleh Renaissance dengan karakter naturalistik, yaitu budaya dipahami sebagai pembentukan manusia dalam dunianya, yakni sebagai pembentukan yang memperkenankan manusia hidup atas cara yang lebih bijaksana dan lebih sempurna dalam dunia yang adalah dunia. Manusia juga tidak dapat dilepaskan dari agama dalam kehidupannya. Maksudnya adalah bahwa agama menjadi sarana di mana manusia dapat memenuhi keinginannya untuk dapat hidup dengan lebih bijaksana. Setiap agama umumnya mengerjakan kepada para penganut atau pengikutnya untuk hidup sebagai orang yang soleh, baik di hadapan manusia maupun di hadapan yang ilahi. Dan yang terakhir, di sini terdapat ayat dan hadis yang relevan. Konsep etika penegakan hukum dalam Al-Quran berdasarkan pada nilai-nilai Al-Qis, yang artinya kesamaan, Al-Adl, yang artinya keadilan, dan Al-Bir, yang artinya kebaikan. Berlaku adil dilakukan dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Islam memandang etika adalah sebagian dari akhlak manusia, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah, tapi juga mencakup hal-hal yang kompleks, yaitu mencakup bidang akidah, ibadah, dan syariah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.